أهلا وسهلا إن شاء الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hibbati fillah. Melanjutkan tafsir dari surat An-Nazi'at. Kita sampai kepada ayat yang ke-15. Setelah Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya, kemudian Allah menerangkan bahwasanya kiamat itu pasti dan mereka yang mati akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan selama ini. Kemudian Allah Jalla Jalaluh menghibur Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan cerita perjuangan Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun. Sebagaimana dalam kisah tersebut ada pelajaran buat setiap pendakwah, setiap penyeru kepada kebenaran, dan juga ada pelajaran bagi orang-orang yang menentang kebenaran tersebut. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu, yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kisah cerita Nabi Musa alaihissalam. Cerita Nabi Musa alaihissalam termasuk cerita yang paling banyak di dalam Al-Quran Karim. Di surat-surat yang panjang dari surat Al-Baqarah kita akan mendapatkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan di surat-surat pendek pun Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan nabi-nabi yang lainnya tidak terlalu panjang ceritanya. Karena memang perjuangan Nabi Musa bisa disebut perjuangan yang memakan waktu lama. Dan yang dihadapi adalah manusia yang sangat melampaui batas. Maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada nabinya dengan uslub bertanya, sudahkah sampai kepadamu cerita Nabi Musa? Ini kadangkala kita kalau mendapatkan seseorang yang mungkin sedang dalam kondisi susah, kita kasih tahu, antum udah pernah nggak dengar ceritanya kayak gini? Supaya dia merasa bukan hanya dia yang merasakan kesusahan ini. Cerita kayak gini nih udah pernah terjadi dengan orang-orang sebelumnya. Allah katakan, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah Tua. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Thaha, ketika Allah memanggil Nabi kita, ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam setelah 10 tahun hidup dalam pengasingan, meninggalkan istana Fir'aun, kemudian hidup di Madian, menjadi pengembala kambing selama 10 tahun. Setelah itu balik menuju Mesir, melewatin Wadi Tua. Ana tadi melihat di mana lokasi Wadi Tua ya. Sekarang orang-orang sudah Masya Allah dengan adanya media, dengan adanya
Google Map atau apa saja, sehingga mereka bisa memperkirakan di mana kira-kira lokasi Wadi Tua tersebut, di dekat Jabal Tursina sana. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Di situ Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu yang pertama kali. Ketika Allah mengatakan fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau lepas sandalmu. Berada di lembah yang suci. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada yang berhak disembah melainkan aku, maka beribadahlah kepada aku. Dari ayat ini Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya awal wajib 'alal insan, awal yang diwajibkan atas manusia adalah mengenal bahwasanya la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Di situ Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berangkat mendakwain Fir'aun. Idhab ila Fir'aun. Disebut namanya. Bukan kepada secara umum kaumnya. Tapi dalam ayat ini disebutkan orang yang dituju. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Berangkatlah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kita akan mendapati kalimat tagha itu berulang kali. Allah sebutkan di surat An-Naba bahwa neraka itu lit-taghina ma'aba. Buat orang-orang yang melampaui batas, kembalinya ke neraka. Kemudian di ayat ini, di surah An-Naziat, Allah sebutkan 2 kali. Di sini tentang Fir'aun, dan nanti di akhir surat ini. Dia sudah melampaui batas. Udah keterlaluan jamaah. Allah itu benar-benar tabah. Dikasih waktu, mungkin dia mau bertobat. Sebelum Nabi Musa lahir, 40 tahun yang lalu sebelum kejadian ini. Itu Fir'aun udah melampaui batas. Bayi-bayi laki-laki yang lahir disembelih sama dia. Yang perempuan dibiarkan hidup diperbudak oleh mereka. Tapi bagaimana rahmatullah tabaraka wa ta'ala diperintahkan Nabi Musa untuk mendakwain Fir'aun. Faqul hallaka ila an tazakka. Dan katakan kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk menyucikan dirimu? Untuk bersih-bersih diri. Setelah bertahun-tahun melakukan dosa. Kita jemaah kalau ada orang melakukan kesalahan berulang kali, ditangkap, divonis penjara. Dan itu yang terjadi dengan hukum manusia. Tidak ditawari untuk bertobat. Setelah melakukan banyak kesalahan, Allah Jalla Jalaluhu masih mengatakan dakwain dia. Katakan kepada dia, halaka ila anta zakka. Ini menafsirkan apa yang Allah firmankan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun, seorang yang begitu jahatnya, ucapan yang lunak. Ucapan yang lembut. Karena sejatinya dakwah itu dibangun di atas kelembutan. Nah, ada momen-momen tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang mungkin harus bertindak tegas. Tapi dasarnya semua dengan kelembutan. Ini Fir'aun. Kalau ada sebagian di antara kita yang berdakwah dengan cara yang keras terkadang. Yang dia mengatakan, ini orang udah jahat banget nih, harus dikerasin. Apakah ada yang lebih jahat daripada Fir'aun? Tapi ternyata Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang lunak.
Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dikatakan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Keinginan besar seorang pendakwah adalah berbagi hidayah. Bukan hanya menegakkan hujjah. Karena sebagian orang ketika berdakwah, sudah yang penting ana sudah sampaikan. Mau ikut nggak ikut bukan urusan ana. Nah, tugas seorang hamba itu adalah menyampaikan. Tapi perlu diketahui bahwa setiap pendakwah harus memiliki keinginan besar orang ini mendapatkan hidayah lewat jalan dia. Supaya dia dapat pahala. Itu yang dia cari. Bukan sekedar yang penting ana sudah sampaikan. Rasulullah SAW kalau bicara sudah menyampaikan. Kenapa beliau setelah 10 tahun masih mendatangi pamannya Abu Thalib ketika ajal hendak menjemput dia. 10 tahun didakwain pamannya. Kenapa beliau tidak mau? Udah 10 tahun ada dakwain udah gak mau. Gak ada. Beliau tetap bersemangat agar fulan dapat hidayah. Agar fulan mendapatkan petunjuk. Ini yang harus ada di diri hamba. Ketika Rasul SAW pulang dari Taif, dilemparin batu, berdarah-darah kakinya, dikeluarkan dalam kondisi hina. Jibril datang bersamanya malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Nabi SAW agar Allah memberikan sanksi kepada mereka, dan sanksinya terserah engkau. Nabi sudah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta an udbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau engkau berkehendak, kalau kau mau, aku akan timpakan kepada penduduk Taif atau penduduk Mekah itu 2. Biar mereka mati semua sudah. Kalau bicara Nabi SAW sudah menyampaikan, selesai sudah, Nabi sudah menyampaikan. Dan mereka menolak. 10 tahun Nabi SAW berdakwah. Mereka menolak. Apa nggak pantas mereka mendapatkan hukuman? Pantas-pantas saja. Tapi di sini jiwa seorang pendakwah, penyeru kepada kebenaran adalah berbagi hidayah. Nabi Musa AS mengatakan, wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku memberikan petunjuk kepadamu ke jalan Tuhanmu. Apa tujuannya? Fatakhsha, supaya kamu takut. Supaya kamu bertakwa sama Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah jemaah. Indah sekali dakwah ini. Ketika seorang membawa ruh cinta kepada orang-orang. Nabi SAW menolak menimpakan bukit itu. Enggak. Jangan. Arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku berharap, ini harapan seorang pendakwah, Allah melahirkan, mengeluarkan dari sulbi mereka manusia-manusia yang mengabdi kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Tanamkan di diri kita bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang cinta hidayah buat orang lain. Fir'aun didakwain dengan cara yang lembut. Dia minta bukti. Apa buktinya kalau engkau adalah utusan Allah? Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ini perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan hampir 40 tahun beliau mendakwain Fir'aun. Dari bukti tongkat yang dilemparkan jadi ular. Kemudian ketika Nabi Musa mengeluarkan tangannya itu bercahaya, terang. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu sesuai dengan kondisi kaumnya. Di masa itu sihir sudah ada. Dan Fir'aun memiliki banyak penyihir yang membuat rakyatnya dia tunduk kepada Fir'aun yang dianggap memiliki kekuatan magic.
yang bisa merubah sesuatu. Tongkat bisa jadi ular. Ternyata semua itu palsu. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ya, tentang ayat-ayat yang Allah kirimkan kepada Fir'aun. Yang kita tahu kebanyakan hanya tongkat dan tangan. Di surat Al-A'raf ayat 133 Allah mengatakan fa'arsalna 'alaihimut tufan. Kami kirimkan kepada Fir'aun, kepada kaumnya Fir'aun, dan Fir'aunnya ini topan, angin topan. Wal jarad, dan belalang yang menghabisi pertanian mereka. Wal qummal, kutu yang membuat orang pada kesakitan. Wabah ini jemaah. Orang semua punya kutu, binatang-binatang kena kutu, pada tewas binatang-binatang tersebut. Manusia-manusia seperti itu. Wadhafadi'a. Dan apa? Kodok. Mereka di mana-mana melihat kodok, di atas ranjangnya, kamarnya, di tempat makannya, dibuka keluar kodok. Nggak mungkin sihir ini. Waddama. Allah kirimkan darah. Sumurnya jadi darah. Danaunya jadi darah. Tempat mandi mereka semua jadi darah. Ayatin mufassalat. Itu tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran Nabi Musa alaihissalam yang sangat nyata sekali. Dijelaskan nyata. Namun apa yang terjadi? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka sombong. Dan ini yang terjadi dengan Fir'aun. Mereka benar-benar orang-orang yang mujrimin. Pelaku dosa mereka sudah. Namun Allah memberikan waktu kepada mereka untuk bertobat. Artinya Nabi Musa alaihissalam bukan sekali berdakwah, ditolak, kemudian beliau pergi. Tidak. Disebutkan 40 tahun mendakwain Fir'aun. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa. Tetapi Fir'aun mendustakan. Dan dia mendurhakai, tidak taat. Di surah Al-Muzammil Allah mengatakan inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Nih, berulang kali Allah ceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam supaya Nabi juga bersabar menghadapi kaumnya. Kalau engkau didustakan, kalau mereka mendurhakaimu, kalau mereka yang awalnya begitu memuji dan menyanjungmu, kemudian mereka berbalik, maka sesungguhnya telah terjadi dengan Musa alaihissalam sesuatu yang dahsyat. Dan bedanya Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika itu Fir'aun jadi penguasa, jadi raja. Yang dia memiliki kekuatan tidak seperti Mekah yang tidak punya raja. Yang ada tokoh saja di sana. Mekah nggak punya bala tentara. Dan ini salah satu hikmah diutusnya Nabi SAW di Mekah. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi tidak diutus di bawah atau di bumi yang dikuasain oleh Persia, yang dikuasain oleh Romawi. Karena kekuatan raja itu akan bisa membunuh tunas dakwah ini yang baru berdiri sebelum dia kuat. Maka Allah meletakkan Nabi kita Muhammad SAW di Mekah. Thumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Nabi Musa. Di sini dipanggil tukang-tukang sihirnya. Oh, sihir yang kau lakukan. Panggil tukang-tukang sihir. Fahasyara fanada. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Dikumpulkan menteri-menterinya. Orang-orang penting di kerajaannya. Seraya menyeru, memanggil kaumnya. Dikumpulkan juga kaumnya sambil mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Saya berkata akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Rabbmu yang paling tinggi.
Sombong sekali Fir'aun ini. Tapi Allah Jalla Jalla berusaha untuk memberikan kesempatan buat orang yang sombong untuk bertobat. Untuk kembali kepada Allah. Iya. Menantang, mengatakan itu. Sudah. Terus apa? Mau dikumpul kaumnya? Kumpulkan sudah. Datang tukang sihirnya. Diadu sihirnya Fir'aun dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Tukang sihirnya masuk Islam. Mereka melihat ini bukan sihir. Tapi namanya orang sombong. Fir'aun pun tidak terpengaruh dengan Islamnya tukang sihir. Ini bedanya orang sombong dan orang yang mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran, tatkala melihat tanda-tanda kebenaran, dia beriman. Tapi orang yang sombong, memang dia nggak mau beriman. Rasul SAW ketika berbicara tentang kesombongan, apa kata? Kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamsun nas aw wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini yang terjadi dengan Fir'aun. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Jarak antara dakwahnya Nabi Fir'aun dan azab yang diterima oleh Fir'aun tenggelam di lautan itu 40 sana disebut oleh Ibnu Katsir. 40 tahun. Sehingga seorang pendakwah ketika terjun ke medan dakwah harus sabar. Bukan artinya Fir'aun hijrah. Meninggalkan Mesir. Menyeberangi lautan. Dan Allah mengazab Fir'aun bersama kaumnya. Fa'akhadahullahu nakala al-akhirati wal-ula. Di dunia diazab. Dan di akhirat Fir'aun juga akan diazab. Kemudian Allah kembali mengajak manusia untuk beriman dengan adanya hari kebangkitan. Allah buktikan dengan kehebatannya dan lemahnya manusia dan mudahnya menciptakan manusia. Di ayat 27 dari surah An-Nazi'at Allah mengatakan antum asyaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Kata Allah, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya? A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Mana yang lebih sulit penciptaannya? Menciptakan kalian yang dari daging, yang lahir dalam kondisi lemah, kemudian tumbuh perlahan-lahan. Proses penciptaannya dibiarkan gitu, kemudian jadi manusia. Mana yang lebih sulit penciptaannya dengan langit yang sehebat itu? Rafa'a samkaha fasawwaha. Yang Allah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan langit ini. Dahsyat sekali langit ini coba. Bintang-bintang yang menghiasinya. Tidak ada satupun tiang yang menyanggahnya yang terlihat oleh manusia. Mana yang lebih sulit penciptaannya? Sepanjang mata memandang engkau melihat langit itu. Dan tidak pernah berkurang sedikit pun. Di surah Tabarak Allah menyuruh kita. Mengulang-ulangi langit. Kenapa? Karena orang dengan memandang, lihat apa kurangnya nih langit. Sempurna. Terus kalian merasa sulit penciptaan kalian. Kemudian wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Sama seperti yang di surat An-Naba Allah ceritakan tentang bagaimana malamnya
menjadikan malamnya gelap gulita, menjadikan siangnya terang benderang. Seperti itu tiap hari engkau melihat, pasti ada yang menciptakan ini. Dan bumi setelah itu, wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi setelah itu dihamparkan. Jamaah, lebih dulu penciptaan bumi atau penciptaan langit? Nah, lebih dulu penciptaan bumi apa penciptaan langit? Penciptaan bumi. Bumi diciptakan, baru setelah itu langit. Namun penyempurnaan ciptaan bumi ini setelah langit selesai. Artinya Allah menciptakan bumi, tapi belum ada sungainya. Belum ada gunung-gunungnya. Bumi itu masih bergetar. Belum ada tumbuh-tumbuhannya. Setelah Allah menciptakan langit, selesai Allah kembali menciptakan bumi ini. Allah katakan wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu bumi ini dihamparkan, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah memancarkan darinya mata airnya. Lihat sungai-sungai yang Allah ciptakan. Antum kalau melihat sungai buatan manusia dan sungai yang dibelah oleh Allah dari bumi ini, subhanallah. Antum lihat sungai yang diciptakan manusia itu harus dipelengseng. Harus ada pelengsengannya. Pelengsengan itu apa jemaah? Hah? Apa pelengsengan? Itu pinggiran yang dikasih tembok, kasih batu-batu. Tapi sungai yang Allah ciptakan nggak perlu itu. Itu terbelah. Antum lihat ada sungai yang memang seperti curah jemaah, kayak terbelah. Dan sungai yang Allah ciptakan, subhanallah, anak kalau naik pesawat, Anda lihat sungai-sungai itu. Melihat ada kanal yang dibikin manusia. Manusia kalau bikin kanal tuh lurus biasanya. Antum kalau lihat kanal yang dari Jember ke Jatiroto dilihat tuh. Itu bikinan. Tapi di sela-sela itu antum akan melihat sungai yang ada sejak penciptaan bumi. Itu tidak dipelengseng dan modelnya berbelok-belok. Wallahu a'lam ya. Anak ketika duduk di saat anak lihat subhanallah ya. Allah itu menginginkan bahwasanya memang air itu sampai kemana-mana. Kalau lurus, yang daerah sana nggak dapat air. Tapi ketika sungainya muter, umpamanya dari sini tanya. Ketika sungai kanal itu dibikin dari sini, lurus sampai ke sini. Yang daerah sini tidak akan kena air. Yang daerah sini tidak akan kena air. Tapi ketika dia berkelok, jadi dapat semuanya. Allahu Akbar. Di Jember nih, antum bisa lihat ada geladak kembar. Itu sungai nggak pakai pelengsengan. Dan antum kalau melihat sungai itu nanti akan ketemu lagi di mana? Antum jalan ke Man situ, ketemu lagi sungai ini sini. Sungai yang kita lewati di sana. Antum akan ketemu sungai itu lagi di Kelokan Semanggi. Sungai itu lagi, iya sungai yang sama. Tapi kalau antum jalan ke kanal yang ada Bondoyudo namanya, itu sepanjang jalan antum ya jalan situ aja. Mau jalan situ aja baru ketemu. Tapi ini begitu jamaah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu indahnya bumi ini ciptakan dengan sungai-sungainya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu jadi ijo-ijo yang kita lihat. Wal jibala arsaha nih. Baru setelah itu gunung diciptakan setelah itu. Ada sebuah hadis dhaif ya. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika berbicara tentang gunung. Allah mengatakan wal jibala arsaha. Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis yang dhaif secara sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ana sampaikan ini
Walaupun hadis ini dhaif, supaya antum jadi tahu nanti kalau dengar Ustadz menyampaikan, oh ternyata ini hadis yang dhaif, yang sudah pernah disampaikan. Ketika lamma khalaqallahu al-arda, ketika Allah menciptakan bumi, ja'alat tamid, bumi ini bergetar, bergerak-gerak. Fa khalaqal jibal fa alqaha 'alaiha fastaqarrat. Allah ciptakan gunung, lalu Allah tancapkan gunung-gunung ini. Dilemparkan ke bumi-bumi gunung. Sehingga lempengan-lempengan bumi itu nggak bisa bergerak. Fastaqarrat fata'ajjabatil malaika. Malaikat takjub dengan gunung-gunung ini. Lalu para malaikat berkata, "Ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal?" Wahai Rabbku, apakah ada ciptaanmu yang lebih dahsyat, yang lebih kuat daripada gunung? Qala na'am, al-hadid. Iya. Apa jamaah? Besi. Besi itu bisa nyongkel gunung jamaah. Kalau untuk melihat sekarang, gunung dicongkel pakai bego, ada yang pakai kayak paku. Ada yang lebih kuat daripada gunung, besi. Terus naik lagi, fahal min khalqika syai'un asyad minal hadid? Apakah ada ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada besi? Iya ada. An-nar, api. Besi yang bisa mencongkel gunung kena api, leleh. Jadi lembek itu besi. Qala ya Rabbi, fahal min khalqika asyaddu minan nar? Apakah ada ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada api? Qala na'am, al-ma, air. Antum bisa lihat api ketika membakar hutan-hutan yang ada di mana? Di Riau. Orang berusaha untuk mematikannya dengan berbagai cara. Tahu-tahu Allah kirimkan hujan, mati api itu. Maka lalu malaikat bertanya, fahal min khalqika asyaddu minal ma? Apakah ada penciptaanmu yang lebih dahsyat daripada air? Qala na'am, ar-rih. Angin. Yang membawa air ini siapa jemaah? Angin. Yang berada di awan-awan itu. Ditiup angin jalan dia, itu air. Qalat Rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Apakah ada dalam penciptaanmu sesuatu yang lebih dahsyat daripada api? Qala na'am. Iya, ada yang lebih dahsyat daripada angin, daripada angin. Qala na'am. Apa yang lebih dahsyat daripada angin? Ibnu Adam yatasaddaqu biyaminihi yukhfiha an shimalihi. Yang lebih dahsyat daripada angin adalah anak Adam yang dia bersedekah dengan tangan kanannya yang tangan kirinya tidak melihatnya. Tapi ingat hadis ini dhaif. Namun secara makna jamaah ada sebuah pesan bahwasanya keikhlasan itu berat. Berat jamaah. Ketika antum bisa sedekah, nggak ada orang yang tahu. Ketika antum bisa berbagi, puluhan tahun orang yang ada di tempat itu nggak tahu kalau itu antum yang sedekah. Ada orang gali sumur di sana, di kampungnya. Dia bilang nih ada sumbangan dari orang untuk bikin sumur ini nih. Nih uangnya sekian, anak serahkan nih. Ini amanah. Padahal dia yang ngasih itu uang. Amanah dari orang, maksudnya dia. Fadol digali. Jadi orang kampung gak ada yang tahu. Kalau ternyata sumur ini fulan yang bikin ternyata. Subhanallah. Ini dahsyat banget. Ya. Tapi ingat hadis ini tadi. Sampaikan dhaif. Kemudian Allah ciptakan semua itu. Kata Allah. Mata'an lakum wali an'amikum. Semuanya itu sebagai kesenangan buat kalian. Dan buat hewan ternak kalian. Buat sapi kalian. Buat kambing kalian, buat onta kalian, itu semua Allah ciptakan untuk itu, buat kalian dan untuk hewan ternak kalian. Jamaah, kenapa tidak disebutkan hewan-hewan yang lainnya?
Kenapa tidak disebutkan kijang? Tidak disebutkan apa lagi? Yang mereka gajah, macam-macam. Karena binatang-binatang itu sejatinya tidak dipelihara oleh manusia. Mereka hidup sendiri. Tapi ada hewan-hewan yang menjadi peliharaan manusia yang membutuhkan makanan. Gimana manusia akan memberikan makan kalau ternyata Allah tidak menciptakan makanan buat mereka? Maka di sini Allah sebutkan itu buat kalian semuanya. Wali an'amikum. Kemudian setelah Allah menceritakan bahwasanya kehebatan ini menunjukkan kalau menciptakan manusia dari kematian dibangkitkan kembali itu sangat mudah sekali. Maka Allah sebutkan tentang peristiwa kiamat. Allah mengatakan fa'idza ja'atit tammatul kubra. Apabila datang malapetaka yang besar, yang dahsyat, disebutkan adalah tiupan yang kedua ketika manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya. Tiupan pertama hancur semuanya. Tiupan kedua, Israfil meniup yang kedua. Jadi yang pertama dibangkitkan oleh Allah itu Israfil untuk meniupkan sangkakala tersebut. Maka semuanya bangkit. Jadi antara nama kiamat disebut At-Tammah. Apabila datang tuh malapetaka yang dahsyat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana manusia teringat dengan apa yang telah dia kerjakan. Ketika manusia dibangkitkan, dia ingat dengan semua yang dia kerjakan. Sejatinya ketika manusia mati, dia ingat juga dengan kelakuan dia selama ini. Tapi pada hari kiamat, dia akan melihat. Ingat. Subhanallah. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Sebagian mereka mendustakan adanya api neraka. Sebagian di antara manusia yakin dengan adanya api neraka. Tapi belum ainul yakin. Karena belum melihat. Yang ada ilmu yakin. Antum yakin neraka ada? Yakin. Antum kan gak pernah ngelihat. Karena dilihat jemaah. Ada ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan seorang muslim. Ketika mengatakan, gimana orang berbicara katanya ada surga, ada neraka. Emangnya pernah ke sana sudah? Siapa yang pernah ke sana? Ini ucapan menandakan ada keraguan di diri dia. Yang akan mengantarkan pengucapnya kepada kekufuran bisanya nanti. Kita yakin. Tapi memang kita belum ainul yakin. Ainul yakin itu ketika ngelihat dengan mata kita. Nanti waburrizatil jahimu liman yara. Bakal ngelihat. Tapi apakah bermanfaat ketika dia melihat? Ketika dia mengingat? Di surat Al-Fajr nanti kita akan datang ke sana. Waji'a yawma idzim bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika didatangkan neraka. Neraka itu didatangkan. Diperlihatkan kepada manusia. Ketika itu mereka jadi ingat, nggak ada gunanya. Apa gunanya ingat sekarang? Oh ternyata benar. Bagi orang yang mendustakan. Dan ternyata bagi orang yang percaya tapi masih melakukan kemaksiatan. Menunjukkan seakan-akan dia tidak beriman. Orang yang berzina itu imannya diangkat. Nggak balik kecuali dia selesai dari perbuatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ditampakkan neraka itu bagi orang yang melihat. Lalu Allah jelaskan. Fa'amma man tagha. Kembali. Ketika berkata tentang Fir'aun. Innahu tagha. Dia itu melampaui batas. Kemudian disebutkan Allah di sini. Adapun orang yang melampaui batas. Dikasih batasan sama Allah. Makanya Allah sebut hududullah. Batasan-batasan Allah. Jangan dilewati. Antum tetap di jalan. Ana mau tanya sama antum jamaah. Kira-kira kalau kereta api itu keluar dari rel. Mungkin masinisnya ngomong. Ana kok bosen ya. Dari dulu cuma di atas rel ini. Ana mau jalan lewat sebelah. Apa yang terjadi? Gelundung jemaah. Gelundung. Apa gelundung itu?
ya akan terpelanting dia. Akan rusak. Yang dia bawa semua mungkin akan mati. Karena sudah dikasih hudud. Dikasih batasan, ini loh jalanmu ini. Mungkin kereta api ngomong, enak banget kita Anda cuma satu jalannya. Tuh mobil-mobil banyak banget jalannya. Dia mau lewat jalannya mobil. Nggak bisa. Di sini seorang yang beriman nggak boleh melampaui batas. Udah jelas antum jalan sini aja. Karena memang hidup ini ujian. Lewat sini aja. Adapun orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada agamanya, daripada akhiratnya. Nampak nih. Orang-orang dikasih dua pilihan, antum mau dunia mau akhirat. Bulan Ramadan disuruh puasa, lebih mementingkan perutnya. Enggak lah, anak mau makan, mau minum. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang akan terjadi dengan orang ini? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Na'udzubillahi minan nar jamaah. Baik, itu bagi orang yang melampaui batas. Tapi ada orang, kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, maqam rabbih sebenarnya, orang yang takut, dia itu akan diberdirikan di hadapan Allah. Ya gimana orang yang akan diberdirikan di hadapan Allah Jalla Jalla? Allah yang ngasih segala-segalanya kepadamu. Semua fasilitas itu dari Allah. Yang Allah pinta tidak banyak. Kemudian hamba ini durhaka dan melampaui batas. Orang yang takut tahu, ana bakal disidang nanti. Ana bakal dihadapkan berdiri di hadapan Allah. Semua orang akan diajak bicara sama Allah secara pribadi. Laisa bainahu wa bainallah turjuman. Nggak ada penerjemah. Maka semoga Allah tatkala itu merahmati kita jemaah. Kita yang sekarang banyak dosa, wallahi kadang-kala kita lupa kalau Allah mengawasin kita. Kita melakukan dosa. Kita lupa kalau kita bakal disidang, bakal diberdirikan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan nafsunya. Jangan dikatakan orang-orang beriman itu nggak punya nafsu. Ketika mereka tidak berzina, ketika mereka tidak melakukan riba, ketika mereka tidak makan yang haram, jangan dikatakan mereka itu tidak punya nafsu. Mereka punya nafsu. Mereka punya kecondongan terhadap semua itu. Karena itu fitrah manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Udah dicintakan sama Allah kita kepada perbuatan-perbuatan itu. Tapi orang yang beriman takut dia akan berdiri di hadapan Allah dan dia melarang jamaah. Nafsunya ini mau nafsunya. Antum nggak mau ada perempuan lewat cantik, naudzubillah dengan pakaian yang minim. Kemudian assalamualaikum sama tuh. Assalamualaikum. Aduh. Tapi kita kan nahan diri jamaah. Yang ada itu kita memang menahan nafsu kita. Bukan dikatakan antum ini gak punya nafsu. Siapa yang gak punya nafsu? Kita sedang nahan diri. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi orang ini surga tempat tinggalnya. Tempat akhir dia adalah surga. Ada apa kita mau mengikuti nafsu kita yang tidak lama di dunia ini? Kemudian kita mendapatkan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah mengatakan tentang kondisi orang-orang kafir. Udah dikasih penjelasan. Udah diterangkan. Berulang kali diceritakan kepada mereka. Bukti-buktinya ada. Mereka bertanya. Ya. Kalau benar kiamat itu akan terjadi, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Orang akan dibangkitkan itu. Kapan terjadi? Kalau benar akan terjadi kiamat, kapan? Jamaah, beberapa waktu ini terjadi kontroversial. Katanya umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun. Sekarang umur umat Islam berapa tahun sudah?
1000 berapa? 1400? Kok 39? Itu Hijriyah. Umur umat Islam dimulai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Berarti tambah 13. Berapa? 1452. Berarti udah deket ya. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan berapa tahun di bumi ini? Imam Mahdi akan menghukum bumi ini dalam kondisi aman dalam berapa tahun? Arba'ina sana. 40 tahun nanti. Tambahkan 40 tahun. 1452 tambah 40 berarti 92. Berarti umur kita tinggal berapa tahun? Dajjal belum keluar. Betul. Ya tinggal 8 tahun lagi. Ya enggak kayak gitulah. Nggak ada yang tahu. Di sini disebutkan mereka bertanya. Nabi tidak pernah mengatakan kapan terjadinya kiamat. Waktunya hari Jumat. Harinya hari Jumat. Kiamat itu. Tapi kapan? Nggak. Ini disebutkan. Fima anta min dzikraha. Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Fima anta. Kamu tahunya dari mana kiamat itu? Siapa engkau? Ila rabbika muntahaha. Nih. Ilmu tentang kiamat itu yang tahu cuma Allah. Jibril nggak tahu. Jibril pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Muhammad akhbirni mata sa'ah. Muhammad beritakan kepada aku kapan kiamat terjadi. Apa jawab Jibril? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Nggak tahu. Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Nggak ada yang tahu. Sama-sama kita nggak tahu. Tapi yang jelas kiamat itu dekat. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Ini tugas Nabi SAW. Memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut dengan hari kiamat. Sehingga ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mata sa'a, kapan kiamat? Nabi SAW. Apakah Nabi jawab? Oh, kiamat akan terjadi tanggal sekian setelah 1500 tahun? Enggak. Nabi bertanya kepada dia, alaihi salatu wassalam, wa madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Apa? Itu yang jadi pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata orang ini, baru dia jelaskan persiapkan ini. Itu yang perlu dipersiapkan jam. Kiamat pasti. La raiba fiha. Tinggal sekarang kita kalau percaya, kalau untuk percaya, antum persiapkan untuk kiamat. Apa? Sedekah antum. Kita kadang-kala bersodakoh, ya 1 juta, beli barang mahal 10 juta bisa. Sodakohnya cuma 1 juta. Antum percaya enggak dengan kiamat? Apa enggak dibalik aja? 1 juta antum beli barang, 10 juta buat sodakoh. Orang mikir gitu enggak ya? Kayaknya gimana ya? Manusia cinta sama hartanya, itu nafsunya. Tapi kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kalau dituruti nafsu kita ini nggak ada habisnya. Maka kita perlu menahan nafsu kita. Lalu Allah ceritakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia, mereka dibangkitkan lagi. Loh, kok sebentar hidup di dunia? Enggak lama. Wallahi enggak lama. Mereka berpandangan lam yalbathu illa ashiyatan, seakan-akan mereka tinggal di dunia itu asyiyah. Asyiyah itu waktu ba'da zuhur sampai matahari tenggelam. Tuh. Au duhaha, atau di waktu duha. Enggak lama aja. Wallahi memang enggak lama. Satu hari di sisi Allah, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Jadi orang-orang nanti pada hari kiamat pada cerita-cerita tuh. Berapa lama kita hidup di dunia? Ada yang mengatakan in labithna illa 10, kayaknya cuma 10 hari kita hidup di dunia. Sebentar mereka merasakan hidup di dunia. 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun. Maka benar-benar sebentar kita hidup di dunia. Jangan sampai yang sebentar ini membuat kita lupa untuk kehidupan yang lama dan abadi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ana mungkin nanti siang nggak bisa ngisi sama ba'da tarawih, Ustaz Syakur. Sudah ada penggantinya, Ustaz. Alhamdulillah sudah ada penggantinya.
tetap akan ada yang memberikan tausiah di sini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.